Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Kepala Madrasah, yang terhormat Bapak Ibu Waka, Bapak Ibu Dewan Guru serta pegawai MTS 4 Sidoarjo, serta anak-anakku sekalian yang saya banggakan. Pertama, mari kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sehingga kita bisa bersua kembali dalam masa ta'aruf siswa madrasah atau matsama tahun pelajaran 2021-2022. Yang kedua sekalinya, salawat serta salam mudah-mudahan tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Rasulullah SAW yang telah memberikan kita bimbingan suri tauladan yang baik sehingga kita masih dalam agama yang benar, yakni dinul Islam. Selanjutnya saya perkenalkan untuk anak-anakku sekalian, nama saya Suparto, panggilannya Pak Parto. Saya pengampu pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan, Penjas Orkes. Kemudian juga BK dan sementara membantu di Wakil Kepala Bidang Sarana dan Prasarana. Untuk kali ini saya akan menyampaikan materi membangun karakter moderat. Dalam hal ini karakter moderat atau moderasi dalam beragama. Anak-anakku sekalian, kenapa kita perlu mempunyai karakter moderat atau melakukan moderasi beragama? Karena saat ini Indonesia sedang mengalami krisis multidimensi, diantaranya yaitu adanya terorisme, kemudian juga adanya radikalisme, kemudian yang tahun-tahun sebelumnya, ya tahun-tahun 65, 48 itu komunisme. Nah, radikalisme, komunisme, kemudian juga ekstremisme ini sangat berbahaya bagi kesatuan negara Republik Indonesia. Nah, dalam beragama ada 3 posisi yang perlu kita ketahui. Yang pertama adalah posisi moderat, posisi di tengah-tengah. Yang kedua, posisi yang terlalu ke kiri, yang terlalu ekstrim ke kiri, liberal dan komunisme. Atau ekstrim kanan, ya, ekstrim kanan, yaitu fundamentalisme. Ya, fundamentalisme ini ekstrim kanan. Jadi ada ekstrem kanan, ada ekstrem kiri. Ekstrem kanan diwakili oleh fundamentalisme dan terorisme. Kemudian ekstrem kiri diwakili oleh komunisme dan liberalisme. Sedangkan yang perlu kita bahas di sini adalah moderat, posisi di tengah-tengah. Anak-anakku sekalian yang saya banggakan, Indonesia adalah penganut ideologi Pancasila. Jadi ideologi yang ada di Indonesia adalah ideologi Pancasila. Indonesia berideologi Pancasila. Indonesia bukan negara teokratis. Ya, teokratis itu artinya negara yang berdasarkan agama atau negara agama. Contoh negara teokratis misalnya Arab Saudi, ya, atau mungkin Brunei Darussalam, ya, itu salah satu contoh negara teokratis. Kemudian juga bukan negara sekuler. Negara sekuler itu negara yang memisahkan
memisahkan antara agama dengan bernegara, itu negara sekuler, atau menempatkan agama hanya sebagai urusan pribadi penduduk suatu negara, itu negara sekuler. Ya, itu tadi Indonesia itu bukan termasuk negara yang teokratis dan juga bukan negara yang sekuler. Nah, Indonesia adalah negara yang berdasarkan Pancasila yang mengambil nilai-nilai agama dan memfasilitasi kehidupan beragama. Jadi nilai-nilai agama ini diambil, kemudian diserap, kemudian serapan-serapan ini ada dalam bentuk undang-undang. Kemudian juga ideologi kita, Pancasila itu sebenarnya adalah serapan daripada agama-agama yang ada di Indonesia. Nah, jadi seperti itu. Anak-anakku sekalian, Indonesia merupakan rumah bersama, rumah besar bagi banyak kultur atau multikultur atau multi etnis atau multi budaya yang ada di Indonesia. Ya, banyak sekali budaya yang ada di Indonesia. Kemudian ada berbagai macam agama atau multi religi atau juga berbagai macam etnis atau suku bangsa, ras atau warna kulit. Kemudian juga ada multi bahasa, ada ratusan bahasa yang ada di Indonesia. Termasuk ini dalam hal ini adalah bahasa-bahasa daerah. Kemudian juga Indonesia merupakan penganut multi partai. Kalau di Amerika sana itu partai cuma 2, tapi kalau di Indonesia itu banyak sekali yang mengikuti pemilu. Kemudian juga multi golongan. Ada banyak sekali golongan-golongan yang ada di Indonesia. Indonesia juga mempunyai multi pulau. Ada 17.000 pulau yang ada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ya, itu. Kemudian ini bisa kita lihat di sini keberagaman di Indonesia. Menurut sensus penduduk tahun 2010, suku bangsa atau etnis yang ada di Indonesia itu berjumlah kurang lebih 1.340 suku bangsa. Ya. Kemudian juga agama. Di Indonesia ada 6 agama resmi yang diakui. Bahasa di Indonesia ada sekitar 718 bahasa daerah. Kemudian partai politik pada 2019 itu ada sekitar 15 partai politik. Itu yang ada di Indonesia. Jadi sangat beragam. Kemudian anak-anakku sekalian, dari keberagaman tersebut ya, itu menciptakan harmoni. Ya, menciptakan harmoni. Ya, dari 6 agama yang ada itu menciptakan harmoni, negara memberikan kebebasan beragama dan memfasilitasi kehidupan beragama. Sedangkan umat beragama itu menerima konstitusi atau ideologi serta sistem tata negara yang ada di Indonesia. Ya. Jadi negara dan agama di Indonesia ini mendapatkan harmoninya atau keselarasan atau keserasian. Nah, umat beragama atau pemeluk umat beragama itu mengakui konstitusi yang ada di Indonesia, yaitu dalam hari ini adalah Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, mengakui ideologi yang ada di Indonesia serta sistem tata negara di Indonesia. Dalam hal ini adalah sistem presidensial, ya, presidensial. Anak-anakku sekalian, jika harmoni tersebut terganggu, ya, maka terjadi ada yang namanya disharmoni. Ya, disharmoni. Nah, disharmoni tersebut itu bisa menyebabkan dampak yang berupa perang saudara. Perang saudara, kemudian separatisme dan instabilitas. Negara tidak mempunyai stabilitas. Ya, perang saudara, contoh yang terjadi di Ambon, di Poso. Nah,
Perang saudara yang terjadi ini itu adalah sebagai dampak daripada disharmoni tadi. Ya. Kemudian terjadi separatisme. Ya, separatisme ini pemisahan suatu wilayah terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dulu terjadi separatisme di Timur Leste, yang sekarang jadi negara Timur Leste itu, Timur-Timur. Kemudian sekarang ada OPM, Organisasi Papua Merdeka. Ini adalah contoh-contoh separatisme karena adanya tidak harmonis. Ya. Kemudian terjadi instabilitas, terjadinya kekacauan. Ya, terjadi kekacauan di dalam negara Republik Indonesia. Ya, terjadi banyak perampokan, kerusuhan, demonstrasi yang anarkis. Demonstrasi boleh, tetapi yang tidak anarkis. Nah, itu dampak-dampak dari tidak harmonis atau disharmoni. Kemudian, anak-anakku sekalian, kenapa kita harus melakukan keharusan moderasi beragama? Ya. Nah, keharusan ini bisa beragama dengan tetap menerima konstitusi, Pancasila dan Undang-Undang Dasar, dan ideologi negara. Kemudian beragama dengan tetap menerima kemajukan, karena kita sadari atau tidak, tadi sudah saya katakan bahwa di Indonesia itu ada lebih dari 1.300 suku, lebih dari 700 bahasa daerah, ada 17.000 pulau, kemudian ada banyak partai, ada banyak golongan, ada banyak organisasi masyarakat. Jadi majemuk sekali Indonesia ini. Kemudian beragama dengan tetap menerima perbedaan internal agama. Ya, dalam agama tersebut kadang-kadang ada banyak perbedaan-perbedaan. Karena adanya ormas, organisasi masyarakat dan lain sebagainya. Contoh di Islam itu ada NU, ada Muhammadiyah, ada Nahdlatul Wathon, ada Persis, ada LDII, dan lain sebagainya. Jadi dalam agama saja itu banyak ya perbedaan-perbedaan pandangan. Kemudian beragama dengan tetap menjaga persaudaraan. Mau dan tidak mau, kita adalah tetap saudara dalam negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian beragama dengan tetap menjaga negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, jika 5 hal tersebut ada, maka kita bisa disebut sebagai beragama dengan cara moderat, atau beragama dalam Islam disebut beragama yang tawasud, yang tengahan, yang tawazun, yang itidal. Jadi seperti itu. Anak-anakku sekalian, apa yang dimaksud dengan moderasi beragama itu? Kalau begitu, yang dimaksud dengan moderasi beragama secara etimologi atau kebahasaan, yaitu pengurangan kekerasan, moderat, atau penghindaran keekstriman. Ya, tadi sudah saya jelaskan ada yang namanya ekstrim kanan dan ada ekstrim kiri. Ekstrim kanan mengarah kepada fundamentalisme, kemudian terorisme. Kalau ekstrim kiri mengarah kepada liberalisme dan komunisme. Itu. Kemudian secara terminologi atau istilah, moderasi beragama adalah cara pandang, sikap, dan perilaku selalu ngambil di posisi tengah-tengah, selalu bertindak adil dan tidak ekstrim dalam beragama. Ya, itu secara terminologi atau secara istilah. Ya, maknanya adalah cara pandang, sikap, dan perilaku selalu mengambil posisi di tengah-tengah, selalu bertindak adil dan tidak ekstrim dalam beragama. Nah, ciri-ciri bersikap moderat yaitu 1, bersikap terbuka. Jadi orang yang moderat itu mempunyai sikap terbuka. Ya. Dalam hal ini adalah terbuka menerima pandangan, saran, ide ya, dari pembaharuan dari orang lain, dari kelompok lain.
Kemudian berpikir rasional. Segala perilaku ibadah dan kebaikan harus dapat ditinjau dari sisi akal. Dan tentu saja harus didasarkan dengan pengetahuan agama yang kuat, baik dan benar. Kemudian yang selanjutnya adalah rendah hati atau tawadhu. Dalam hari ini tidak mementingkan kelompoknya, ya, tidak merasa paling benar kelompoknya. Jadi ini sikap tawadhu. Yang selanjutnya adalah memberi manfaat. Orang yang mempunyai sikap moderat itu selalu memberikan manfaat terhadap orang lain, terhadap teman, terhadap keluarga, terhadap masyarakat, terhadap bangsa dan negara serta agama. Nah, itu ciri-ciri ya, bersikap moderat. Kemudian anak-anakku sekalian, perlu kita ketahui bahwa di Negara Kesatuan Republik Indonesia saat ini sedang digembar-gemborkan sosialisasi 4 pilar kebangsaan. Apa itu? Satu, yang termasuk 4 pilar itu, pilar pertama adalah Pancasila sebagai ideologi negara. Yang kedua, Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar pelaksanaan bernegara. Kemudian Bhinneka Tunggal Ika dan Negara Kesatuan Republik Indonesia, disingkat dengan NKRI. Sekarang sudah banyak terkenal slogan-slogan NKRI harga mati. Nah, 4 pilar ini kalau kita singkat, singkatan paling gampang adalah PBNU. PBNU ini bukan pengurus besar Nahdlatul Ulama, tetapi P, Pancasila, B, Bhinneka Tunggal Ika, N, Negara Kesatuan Republik Indonesia, U, Undang-Undang Dasar 1945. Nah, 4 pilar ini jika ada dalam setiap warga negara Republik Indonesia, ini bisa mewujudkan nasionalisme. Ya, nasionalisme, sikap nasionalisme. Anak-anakku sekalian, indikator atau capaian atau ciri moderasi beragama. Yang pertama harus mempunyai komitmen kebangsaan. Mempunyai komitmen kebangsaan. Jadi orang yang bersikap moderat itu mempunyai komitmen kebangsaan, bahwa mengakui satu-satunya negara yang ada di wilayah negara Republik Indonesia adalah Republik Indonesia. Kemudian yang kedua mempunyai sikap toleransi. Sudah saya jelaskan tadi bahwa di Indonesia ini ada ribuan suku, ratusan bahasa, dan banyak agama serta budaya. Untuk itu perlu toleransi, yaitu menghargai agama orang lain, menghargai perbedaan suku, menghargai perbedaan bahasa, menghargai perbedaan agama, dan lain sebagainya. Kemudian mempunyai sikap anti kekerasan, ya, tidak memaksakan kehendak dengan kekerasan, ya, anti kekerasan. Kemudian yang selanjutnya yaitu mempunyai sikap akomodatif terhadap budaya lokal, artinya tidak menolak mentah-mentah budaya yang berbeda, menghargai kebudayaan lokal yang ada. Itu indikator moderasi beragama. Demikian anak-anakku sekalian, materi tentang bersikap moderat, dalam hal ini moderasi beragama. Semoga kita bisa menghargai berbagai macam perbedaan tersebut, dan semoga kita bisa menerapkan materi ini. Untuk selanjutnya kita bisa diskusi ketika kita melakukan pembelajaran tentang moderasi beragama. Demikian saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.